saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini merupakan sukacita bagi kita. Ada dua momen yang mau kita rayakan pada hari ini, yaitu ulang tahun gereja kita yang sudah genap usianya 16 tahun dan HUT RI yang ke-77 tahun. Jadi ini merupakan momen yang indah buat kita bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih, lewat firman Tuhan dan juga lewat kedua momen itu ada sebuah tema yang mau kita renungkan lewat ibadah kita ini, yaitu hidup dalam perjuangan. Ya, hidup dalam perjuangan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita ini adalah sebuah perjuangan. Ada yang berjuang terhadap kebutuhan pangannya, dalam kebutuhan kita sehari-hari. Ada yang sedang berjuang dalam sakit penyakit yang dia hadapi pada saat ini. Ada juga yang sedang berjuang di dalam pekerjaannya. Ada juga yang sedang berjuang bagi pemuda-pemudi untuk pasangan hidupnya. Artinya Bapak Ibu yang sekalian, perjuangan hidup itu tidak ada habis-habisnya. Ya, perjuangan hidup itu tidak ada habis-habisnya, itu yang dapat digambarkan bagi sebuah mobil. Ketika kita membawa mobil kita yang didera oleh derasnya air hujan, walaupun air di kaca itu terus dihapus dengan pembersih kaca, ya, namun bisa dikatakan karena hujan, air itu tidak pernah habis. Terus dia, kan kalau hujan terus dia membersihkan kaca itu. Bapak Ibu yang terkasih, demikian perjuangan kita di dalam hidup ini. Meskipun demikian, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Kita boleh ada dan berada pada saat ini oleh karena anugerahnya. Amin. Ada sekelompok pendaki yang sedang mendaki sebuah gunung. Begitu beratnya medan pendakian itu, begitu banyak tantangan, kelelahan, angin kencang, dinginnya, dan masih banyak lagi halangan yang mereka hadapi di dalam perjalanan itu supaya sampai ke puncak. Mereka terus berjuang. Waktu mau mencapai puncak, tantangan semakin kuat, tantangan semakin keras. Jadi kepada pemuda-pemudi yang hobi mendaki gunung, cukup merasakan tantangan hal seperti ini. Nah, tetapi sesudah sampai di puncak, apa yang terjadi? Sepertinya kelelahan kita di dalam perjalanan itu hilang. Ya, sesudah kita sampai di puncak, mungkin bisa reaksi kita menangis karena terharu. Bisa juga kita berteriak karena terharu. Karena senangnya kita, karena sukacitanya kita, karena kebahagiaan kita setelah melalui perjuangan yang berat bisa berhasil mencapai puncak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita juga di tengah-tengah dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan. Kadang mungkin kita merasa capek,
Tuhan dengan keadaan yang seperti ini? Terkadang kita bisa mundur dari gelanggang peperangan itu yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Makanya kalau ada kita lihat kasus-kasus di media sosial, atau mungkin pernah lihat, mungkin kita pernah saksikan orang yang sedang gantung diri atau minum racun memutuskan hubungannya sendiri di tengah-tengah dunia ini. Karena apa? Dia merasa tidak mampu lagi untuk berjuang. Ya. Hidup ini terlalu berat untuk dijalani, terlalu besar. Lewat kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan, namun supaya kita jangan menyerah. Maunya semangat kita itu seperti seorang pendaki, jika kita bertahan akan beroleh kemenangan dan kita akan mengalami kebahagiaan. Inilah yang diharapkan Tuhan di dalam kehidupan kita yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang perlu kita perjuangkan sebagai orang beriman adalah kesalehan kita. Ya. Mungkin kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian satu-satu, pasti kita mempunyai banyak pergumulan pada saat ini. Ya. Tapi bagaimana cara kita menghadapi setiap tantangan itu? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan ketika kita sedang berjuang di tengah-tengah dunia ini? Dewasa ini ada banyak orang beriman memahami bahwa kesalehan itu terbatas hanya sampai ritual-ritual ibadah di dalam agama kita saja. Terkait dengan hal itu harus diingatkan bahwa menjadi anak Allah itu bukan sekedar status kita, katakan aku ini adalah orang percaya, tapi sangat diperlukan dari diri kita keberadaan kita. Seorang Kristen harus menunjukkan kesalehannya bukan hanya di dalam ibadah saja. Artinya bukan hanya ketika dia ibadah dia penuh dengan ketekunannya, ya. Dia berdoa, dia membaca firman Tuhan, dia bernyanyi, dia mendengarkan firman Tuhan. Bukan sekedar itu, melainkan juga harus memiliki kesalehan di dalam dirinya. Kesalehan yang hanya menampilkan salah satu kesalehan saja, maka akan dinilai sebagai suatu kesalehan yang palsu. Hanya sekedar pura-pura saja. Kesalehan yang penuh dengan kemunafikan. Berengon badia ketika beribadah, hapengan di luar sana beribadah musuh kan ini. Selalu menjelek-jelekkan kawannya, selalu memburuk-burukkan saudaranya, selalu mencaci maki. Apakah itu kesalehan yang diinginkan Tuhan? Tidak. Siapa yang hidupnya penuh dengan perjuangan? Hidupnya tidak penuh dengan kepalsuan. Hidupnya tidak penuh dengan kepura-puraan. Dan itulah yang kita dapat dari seorang perempuan. Dari seorang perempuan di dalam firman Tuhan pada saat ini yang mengatakan 18 tahun sakit bungkuk dan tidak dapat lagi berdiri tegak. Siapa di sini Bapak Ibu 1 tahun sakit terus? Satu tahun nggak sembuh-sembuh sakitnya? Ada? 2 tahun? 3 tahun? Atau demam seminggu? Pernah kita alami? Siapa yang pernah demam 1 minggu?
Karena sudah makan obat ini, obat itu, segala macam, udah ke dokter 3 hari sudah panik kita. Itu kan. Seminggu sudah bingung kita. Obat medis nggak mampan. Pikiran kita udah jorok. Joroknya apa? Mungkin dibuat kawanku uti-utian Portibion. Sudah itu di dalam benak kita. Karena apa? Aku sudah berobat. Aku sudah ke dokter spesialis. Tapi kok nggak sembuh? Ini dalam firman Tuhan, seorang perempuan 18 tahun dia mengalami sakit bungkuk. Ya. Tapi kita lihat dalam kepribadiannya. Ya. Kita lihat dari kepribadian seorang perempuan yang tidak penuh dengan kepalsuan, tidak penuh dengan kepura-puraan, sekalipun hidupnya penuh dengan cacian, hinaan, cercaan terhadapnya, tetapi dia tidak peduli dengan itu. Dia sudah ada kekurangan di dalam fisiknya. Mungkin kalau kita seperti itu, nolong dari jauh kita monggok. Karena apa? Mungkin kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita tidak mampu menahan. Nobody. Ini berdosa dia. Karena perbuatannya itu. Dan itu dialami oleh si perempuan itu. Segala hinaan, cacian dia hadapi selama 18 tahun. Tetapi apakah mengurang hatinya untuk datang bersekutu di hadapan Tuhan? Tidak. Dia tidak peduli tentang itu. Perempuan itu tetap datang beribadah, tetap datang mendengarkan pengajaran Yesus. Dia beribadah dan mendengar pengajaran Yesus itu bukan karena semata-mata untuk meminta dia disembuhkan, bukan. Dia hanya mendengar pengajaran Yesus. Mungkin dalam hatinya, lokma disisa ngolukon upasah madiriku, upasah mengolukku, upasah masudi asak mirohakon tu demata. Dia tidak meminta kesembuhan sebenarnya. Di sisa hidupnya itu dia hanya berserah kepada Tuhan. Kalaupun ini terjadi oleh karena dosa-dosaku, oleh karena perbuatanku, Tuhan, upasah Tuhan. Hanya itu di dalam dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah perempuan yang tahan uji atas segala penyakit yang dialaminya. Sekalipun dia sakit, sekalipun banyak orang yang mengejek dia, sekalipun dia banyak mencela dia, mencerca, namun perempuan itu tidak meninggalkan. Dia tetap bertahan, dia tetap bertekun di dalam Tuhan. Iman perempuan itu terhadap Yesus sungguh luar biasa. Amin. Apakah kita memiliki iman seperti perempuan yang sakit 18 tahun itu? Coba kita baca bersama-sama Kolose 2 ayat 7. 1, 2, 3 ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Ada kekuatan yang harus kita miliki. Ya. Sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, ketika kita berjuang di tengah-tengah dunia ini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia yang dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur sekalipun kita sedang berjuang di tengah-tengah dunia ini. Amin. Yesus adalah batu karang yang teguh, batu karang yang tahan menghadapi badai kehidupan. Dengan dibangun di atas batu karang yang teguh, maka kita akan kuat menghadapi badai kehidupan itu. Iman kita semakin
Demikian setiap hati yang berakar dibangun di atas Yesus, hatinya akan tetap penuh dengan ucapan syukur. Jadi karena itu saat ia berada di rumah Tuhan, ketika perempuan itu berada sama seperti kita memuji nama Tuhan, Tuhan tahu apa yang dia butuhkan. Ketika Yesus melihat penderitaan perempuan itu, apa yang dilakukan Yesus? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, kemudian dia memanggilnya. Apa tadi dikatakan dalam firman-Nya? Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Itu tadi dikatakan di ayat 12. Hai ibu, saat ini juga engkau akan dilepaskan dari sakit penyakitmu itu. Luar biasa. Yang sekalipun sebenarnya ibu itu tidak mengharapkan itu lagi, tapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatinya. Tuhan tahu apa yang dia butuhkan pada saat itu. Iman perempuan yang mengalami sakit 18 tahun ini terhadap Yesus harus menjadi pelajaran juga kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bahwa menjadi orang Kristen itu tidak cukup hanya ke gereja dan sekedar duduk, kemudian nengok kiri kanan, kemudian bisik kanan, bisik kiri, atau komentar sini, komentar sana, kritik sana, kritik sini. Bukan. Hai sahabat, hai saudaraku, penyakitmu telah sembuh. Amin. Karena apa? Nang pola tapa jujur, natiko sita manang daun beribadah. Tuhan sendiri tahu apa diisi hati kita pada saat. Sama seperti perempuan itu tadi, sama seperti ibu itu tadi. Dia tidak meminta, dia nggak mendekat kepada Yesus, tapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam dirinya pada saat ini, beban apa yang dia hadapi. Ibu, kemarilah, penyakitmu telah sembuh. Luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, apapun yang menjadi persoalan di dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi persoalan, tantangan dari diri kita pada saat ini, jangan lari dari hadapan Tuhan. Pergilah ke rumah Tuhan, persembahkanlah diri kita kepada Tuhan. Tuhan selalu mengerti keadaan kita. Memang kalau memang gak ada duit kita mau ke gereja, menjadi itu penghalang kita datang ke gereja, datang saja. Kalau betul-betul itu menjadi penghalang, ya. Dewasa ini, Bapak Ibu, ada banyak orang yang beriman yang memahami bahwa kesalehan itu terbatas hanya sampai ritual-ritual ibadah kita atau agama kita saja, tanpa adanya realisasi ataupun aplikasi yang konkret di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam perenungan kita pada saat itu, pada saat ini, itulah yang terjadi. Ya. Itulah yang terjadi kepada kepala rumah ibadah itu. Ya. Pengurus rumah ibadah itu hatinya gusar, hatinya tidak baik apa yang telah dilakukan Yesus. Ya. Gak nyaman dirinya ketika Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Bapak Ibu, perlu kita pahami, orang munafik itu biasanya hatinya selalu gusar. Mengapa gusar? Sebab keinginan Tuhan dipaksakannya menurut keinginannya sendiri. Kok jadi Yesus menyembuhkan? Aku di sini kepala ibadat. Kok suka-sukanya melakukan penyembuhan pada hari Sabat? Dia gusar. Dia protes. Sebab keinginan Tuhan dipaksakannya menurut seperti yang dia pikirkan. Di tengah-tengah kekaguman orang banyak, tiba-tiba saja kepala rumah ibadah itu
sangat besar. Matanya hanya tertuju kepada semua yang hadir pada saat itu, sekalipun ia sebenarnya menyindir Tuhan. Dan ia pun berkata, "Adong onom hari, puasa dan diantara onom hari ho menyembuhkan yang sakit ini. Kenapa mesti hari Minggu?" Seperti itulah artinya apa yang dilakukan oleh si tukang ahli ibadah ini. Di ayat 14 itu dikatakan. Perlu kita pahami Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus itu menebus kita agar terbentuk menjadi manusia yang berkualitas, yang memiliki keserupaan dengan gambarnya, yang pada akhirnya memiliki selera yang sama dengan Tuhan dalam hidup kita bersama-sama, berdampingan dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalan. Terkait dengan hal ini harus diingatkan bahwa menjadi anak Allah bukan sekedar status, tetapi kembali seperti yang saya katakan semula, keberadaan kita. Untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih, seharusnya orang-orang yang mengaku dirinya mengikuti Yesus atau orang-orang yang percaya kepada Kristus tidaklah hidup di dalam kemunafikan yang tidak memiliki dampak kesalehan di dalam kehidupan agamanya. Maunya dia memotivasi, memberikan sesuatu yang positif. Baiklah saudaraku, memang dialah Yesus itu, memang dialah juru selamat itu, memang dialah penyembuh itu. Seharusnya demikian yang dikatakan oleh penjaga bait Allah itu, bukan sebaliknya. Kesalehan adalah keadaan di mana seorang beriman dapat bersikap, dapat berbuat, dapat berkata-kata, dapat berpikir dengan penuh ketulusan, dengan penuh pengertian, penuh pengorbanan, dan penuh hikmat. Memang Bapak Ibu, ibadat itu sangat penting bagi kita sebagai orang beriman. Dan beriman sebab di dalam segala ibadah, di dalam ibadah itu berguna bagi kita untuk hidup kita sekarang ini dan hidup kita yang akan datang. Harus sejalan. Sejalan apa yang kita lakukan setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, setelah kita beribadah, jalankan, praktekkan, lakukan, bukan mengkritik. Amin. Harus kita jadikan sahabat itu penuh makna dan tujuan. Karena apa dikatakan di dalam firman-Nya bahwa latihan badani itu, coba kita baca dalam 1 Timotius 4 ayatnya ke-8. 1 Timotius 4 ayat ke-8. Sekali lagi kita bacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Mari kita mulai. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ya, harus kita jadikan sahabat itu penuh makna, memiliki arah dan tujuan yang benar. Ketika kita mau datang ke hadapan Tuhan lewat ibadah, kita mau dipenuhi kuasa, hikmat, sehingga ketika kita menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia ini penuh dengan perjuangan, kita diberikan kekuatan. Ada senjata kita, ada kekuatan yang kita peroleh sehingga tantangan itu dapat kita hadapi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga di dalam momen kita pada hari ini, di usia gereja kita yang ke-16, 16 tahun yang lalu, kita penuh perjuangan bagi para pendahulu gereja ini. Kami mengucapkan terima kasih. Bagaimana orang Bapak Ibu sekalian
boleh membangun sebuah gereja yang nanti akan dibacakan secara singkat sejarah daripada gereja ini, mulai buat ibadah di sebuah sekolah, kemudian dibentuk perlape-lapean. Sebelum dibangun cukup banyak tantangan, mungkin ada selisih paham, pasti ada. Itulah tantangan. Tapi akhirnya bisa berdiri sebuah gereja yang luar biasa, yang bisa kita nikmati pada saat sekarang. Nah, Bapak Ibu terkasih, ketika gereja ini hadir, ada, yang patut kita syukuri dan patut kita muliakan, yang patut kita naikkan syukur kepada Tuhan. Lewat kehadiran gereja ini semakin banyak orang yang percaya bersekutu di dalam Tuhan. Amin. Amin. Bah mulia tema Tuhan. Nampai masuk gang, warna gang haji ala gereja katanya kan. Saudara saya, kawan saya selalu ini. Di mananya gereja Menteng 7 itu gang haji. Dikiranya saya ini kayaknya kau ini serius dulu katanya. Ya gang haji. Masa gang haji kok nggak gang gereja? Ini kan gereja, nggak ada di sini haji katanya. Itulah kita mau memberkati, menjadi berkat di lorong ini, di gang ini. Dan sekalipun kita masuk gang, orang selalu melihat keadaan gereja kita, mau rindu bersekutu di tempat ini. Ya. Beberapa minggu yang lewat ada kawan saya, karena kita pakai live ya kalau biasa ibadah. Saya lihat di mana ini Menteng 7 ya, karena dulu kami kawan dulu waktu kecil. Mereka tahu saya di Medan ini melayani, pengen tahu di mana. Jadi tahunya dari Facebook. Ketika live Amang Syanturi sebagai multimedia kita. Ada sesuatu, dan itulah tuntutan zaman sekarang. Ya. Sama halnya ketika bangsa Indonesia memperjuangkan negara kita ini, dulu pakai bambu runcing. Itu dulu yang ada bahannya, alatnya. Tapi kita bisa merdeka. Dengan kemajuan, kecanggihan sekarang, gak mungkin kita pakai bambu runcing lagi kan? Kita ikuti zaman ini. Kita ikuti keinginan pemuda-pemudi zaman sekarang yang tidak terlepas dari firman Tuhan. Kita mau melebarkan sayap kita. Biarlah apa yang kita rancangkan untuk membangkitkan pemuda-pemudi yang ada di sekitar ataupun anak-anak jemaat kita, pelayanan lewat multimedia ini diberkati Tuhan. Kita mengembangkan sayap. Dan orang-orang yang punya talenta ke sana, kita kembangkan. Amin. Amin Bapak Ibu. Tujuannya hanya satu, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itulah doa dan harapan kita. Berjuang berarti berusaha sekuat tenaga menghadapi kesukaran, bahaya dan resiko. Ya. Jadi bukan setengah hati asal jadi, asal madong di sigareja, bukan. Tetapi harus berusaha sekuat tenaga, berjuang mengatasi hambatan demi hambatan. Sama seperti Bapak Ibu dulu waktu membangun gereja ini, banyak tantangan, banyak hambatan. Tapi bisa ujungnya berdiri dengan kokoh. Harus berusaha semampu kita, tapi tidak terlepas dengan penyerahan kita kepada Tuhan. Ya, kita bekerja, Tuhan yang berkehendak. Kalau Tuhan berkehendak, semuanya
akan Tuhan sediakan, sama seperti kembali kepada perempuan yang penyakit 18 tahun itu. Dia hanya melakukan seturut dengan kehendak Tuhan yang bekerja Yesus untuk menyembuhkan dia. Pada saat sekarang ini, kehidupan kita penuh dengan harus berjuang. Jika kita masih diberi kesempatan hidup, ya, kita masih harus tetap berjuang. Dunia ini bukan akhir tujuan hidup kita. Tujuan akhir hidup kita adalah hidup selama-lamanya dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Jadi artinya tidak saja kita harus tetap berjuang sampai akhir, namun kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk meninggalkan dunia yang fana ini menuju kepada kekekalan. Jadi di minggu kita pada saat ini, ketika kita boleh merayakan ulang tahun gereja kita dan juga ulang tahun negara kita ke-77, sejatinya kemerdekaan berarti keadaan berdiri sendiri yang bebas, lepas dari tidak terjajah lagi. Kemerdekaan juga dimaknai kebebasan di dalam hal melakukan yang terbaik, yang membuahkan berkat, yang bermanfaat bagi diri kita, yang bermanfaat bagi orang lain, dan bermanfaat bagi gereja ini. Kuncinya itu Bapak Ibu, kalau kita boleh bersatu. Amin. Bersatu, jemaat bersatu, para majelis bersatu, speaker bersatu, pendeta bersatu. Ahana sutupa di bayan debata. Amin. Inilah dua harapan kita. Una orang tugas di pendeta ini, orang tugas di majelis ini, orang tugas di speaker. Tidak, tugas kita bersama untuk memajukan gereja ini. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita rindu dan berharap lewat kebersamaan kita pada hari ini tercipta kebersamaan, tercipta persekutuan. Kita hadapi bersama-sama, kita harus berjuang bersama-sama sehingga gereja kita ini boleh menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Tuhan Yesus berkati, kita bersatu dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga. Sungguh luar biasa kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh luar biasa firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Di mana Tuhan lewat firman-Mu kami dituntut hidup di dalam perjuangan, menghadapi dunia ini yang penuh dengan tantangan. Biarlah kami Tuhan boleh belajar seperti seorang perempuan yang sakit 18 tahun, tetapi karena kesalehan di dalam ketulusannya, Engkau berkenan atas dirinya, Engkau sembuhkan dia. Tuhan Yesus, demikian juga kami jemaat-Mu yang ada di Gemi Glory Menteng 7. Di dalam momen kami pada hari ini, ulang tahun gereja-Mu yang ke-16 tahun. Tuhan Yesus, kami rindu dan berharap supaya Engkau Tuhan boleh memulihkan keadaan kami, memulihkan kerohanian kami jemaat. Di dalam sakit penyakit, di dalam ketidakberdayaan kami rindu Tuhan, gereja-Mu boleh membawa berkat bagi semua orang yang percaya. Semakin banyak orang yang berseru nama-Mu, bahwa Engkau adalah penyelamat hidup kami. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Berikan kami kesatuan hati, berikan kami pemahaman yang satu,
Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami mau berdoa bagi semua jemaat. Bagi yang sakit Engkau sembuhkan. Bagi yang mengalami pergumulan dalam ekonomi mereka, Engkau pulihkan Tuhan ekonomi mereka. Bagi jemaat-Mu yang hingga pada saat ini masih ada yang belum terbuka hatinya untuk bersekutu, Engkau bukakan hatinya Tuhan. Biarlah kami boleh belajar berserah bahwa Engkau adalah penyelamat diri kami. Tuhan Yesus, pulihkanlah keadaan gereja kami. Pulihkan semua seluruh jemaat. Secara khusus buat kerohanian kami. Jika rohani kami sehat, fisik kami pasti sehat. Kami boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan di tengah dunia ini dengan mengandalkan Tuhan. Karena kami mempunyai kekuatan bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Kesatuan hati, kebersamaan, itu yang kami rindukan Tuhan. Sehingga kami bisa mengembangkan sayap kami. Kami bisa memancarkan sinar firman kepada semua orang. Dan berkati Tuhan, jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, apapun sakit penyakit yang mereka alami pada saat ini, di dalam nama Yesus sembuhkan mereka ya Tuhan. Tahirkan mereka, nyatakan kuasa-Mu bekerja bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertai semua jemaat, sertai kehidupan kami. Oh Tuhan Yesus Bapa kami yang di surga. Demikian juga Tuhan di dalam kegiatan kami pada hari ini beserta dengan jemaat. Kami mau memupuk kebersamaan kami lewat berbagai kegiatan yang kami lakukan. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan bagi nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau mengagungkan nama Tuhan. Karena hidup kita dipenuhi rasa syukur. Ketika di dalam kelelahan kita menjalani kehidupan tengah-tengah dunia ini, kita mau ketika kita boleh berserah kepada Tuhan, kita akan dikuatkan. Untuk itu jemaat kami undang bangkit berdiri, kita bernyanyi jangan lelah. Kita menyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Biar Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Kita pujikan sekali lagi.
sebagai panggilan menjadi murid yang setia. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak, demikian kamu menipu diri sendiri. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Mari kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah di dalam damai dan sejahtera yang daripada Tuhan, dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai pada saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan bersatu sejenak. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Bapak P. Sianipar.